KAI tegaskan keselamatan penumpang tak membedakan gender. Menpar soroti pengembangan infrastruktur demi pariwisata Mentawai. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini, yang merupakan kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara, edisi Jumat 1 Mei 2026 bersama saya Rizka Ardina. Kita masuk ke berita pertama. Ya, KAI menekankan pihaknya tidak membedakan gender dalam pembagian urutan gerbong dan memastikan keselamatan seluruh penumpang menjadi hal yang utama. Penegasan itu disampaikan Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, menanggapi usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Khairi Fauzi terkait penempatan gerbong perempuan berada di tengah. PT Kereta Api Indonesia (KAI) menekankan pihaknya tidak membedakan gender dalam pembagian urutan gerbong dan memastikan keselamatan seluruh penumpang menjadi hal yang utama. Penegasan tersebut disampaikan Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, dalam konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Rabu 29 April. Menurut Bobi, penempatan gerbong laki-laki maupun perempuan hanya untuk kenyamanan dan kemudahan akses saja. Selain itu, aspek lain yang dipertimbangkan terkait pemisahan gerbong adalah untuk mencegah pelecehan atau kekerasan seksual pada perempuan. Kami perlu menegaskan juga bahwa keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami tidak ada toleransi sama sekali pun untuk melanggar atau menurunkan tingkat keselamatan dari para pelanggan pengguna jasa dari PT Kereta Api Indonesia, baik itu gendernya laki-laki maupun gendernya perempuan. Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mengusulkan gerbong KRL perempuan ditempatkan di tengah usai kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Usulan itu kemudian menuai pro dan kontra di kalangan publik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Perhubungan memulai audit investigasi terhadap taksi Green SM yang terlibat kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Pemeriksaan menyasar aspek operasional hingga SDM dengan ancaman sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran keselamatan. Kementerian Perhubungan mulai melakukan audit investigasi terhadap perusahaan taksi Green SM yang terlibat dalam insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dalam konferensi pers di Bekasi, Jawa Barat, Rabu 29 April, menegaskan audit dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek operasional hingga kompetensi sumber daya manusia untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kami ingin memastikan betul bagaimana perusahaan tersebut dalam memberikan layanan kepada publik, apakah mematuhi kaidah-kaidah keselamatan khususnya dan juga kaidah-kaidah operasional sebagai perusahaan taksi yang beroperasi untuk umum. Pemerintah menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas termasuk penindakan administratif hingga penghentian operasi terhadap perusahaan taksi asal Vietnam tersebut jika terbukti melanggar ketentuan keselamatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Menpar soroti pengembangan infrastruktur demi pariwisata Mentawai. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut tetap bersama TA Petang.
Ya, terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan akomodasi guna mendukung pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan Menpar saat melakukan kunjungan kerja ke Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Kota Padang. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan akomodasi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Barat. Salah satunya perihal penambahan panjang landasan pacu atau runway untuk Bandar Udara Mentawai guna mendukung sektor pariwisata Kabupaten Kepulauan tersebut. Menurutnya, ada 300 titik lokasi surfing atau selancar air yang menjadi primadona para wisatawan mancanegara di Kabupaten Kepulauan itu. Namun, dengan panjang landasan saat ini yang hanya seluas 1.500 x 30 meter, membuat bandara itu hanya bisa dilandasi oleh pesawat jenis ATR 72-600 berkapasitas 78 orang. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerjanya ke Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu 29 April, yang bertujuan untuk menyerap aspirasi langsung dari pemerintah daerah terkait pengembangan pariwisata di Tanah Minang. Di Mentawai membutuhkan penambahan landasan terbang 400 meter sehingga pesawat yang besar bisa datang lebih banyak lagi. Tapi saya sampaikan bahwa daya dukung, jumlah hotel, jumlah kamar harus juga ada sehingga apabila pesawat bodi yang besar datang bisa menginap ada tempat. Jadi ini sama-sama harus diupayakan. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Ranah Minang. Pulau yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia itu menjadi salah satu lokasi surfing terbaik di dunia selain Hawaii. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mencatat jumlah populasi bekantan di kawasan konservasi di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan 6,75% dari 1.200 ekor pada tahun 2024 menjadi 1.281 ekor pada 2025. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam upaya melestarikan bekantan dengan melakukan monitoring populasi, patroli, hingga rehabilitasi habitat yang mengalami gangguan. Populasi bekantan atau Nasalis larvatus di Kalimantan Selatan terus meningkat. Berdasarkan data Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan, jumlah bekantan di kawasan konservasi naik 6,75%. Dari 1.200 ekor pada tahun 2024 menjadi 1.281 ekor pada tahun 2025. Peningkatan ini didukung upaya perlindungan, monitoring populasi, dan rehabilitasi habitat. Kepala BKSDA Kalsel, Agus Ngurah Krisna, di Banjarbaru Selasa 28 April menyebut saat ini terdapat 16 kawasan konservasi di Kalimantan Selatan. Dengan luas mencapai lebih dari 94.000 hektar, sebanyak 10 diantaranya merupakan kawasan konservasi bekantan, seperti Suaka Marga Satwa Pulau Kaget dan Taman Wisata Alam Pulau Bakut. Ya, sekarang kondisinya kalau di kawasan konservasi ya terjaga dengan baik. Kalau di Pulau Bakut misalnya itu dari sekarang pertambahannya sudah cukup bagus ya, pertambahan dari tahun ke tahun karena kami kan melakukan kegiatan jadi perlindungan di sana, kemudian kegiatan pembinaan habitat, penanaman pohon-pohon pakan di sana. Sekarang itu jumlahnya kurang lebih 130 ekor. BKSDA juga mengoptimalkan areal di luar kawasan konservasi sebagai habitat tambahan untuk mendukung perkembangan populasi bekantan. Dari Banjarbaru, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. TPS 3R Soropadan jadi model pengelolaan sampah di desa. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut tetap bersama TA Petang.
Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Ya, terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV, Kementerian Pekerjaan Umum merampungkan pembangunan TPS 3R di Desa Suropadan, Temanggung, Jawa Tengah dengan anggaran Rp600 juta dari APBN 2025. Bantuan ini diperuntukkan untuk peningkatan pengelolaan sampah di tingkat desa guna memperkuat pengelolaan sampah berbasis desa sekaligus mendorong nilai ekonomi dari limbah. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penguatan pengelolaan sampah berbasis desa dengan merampungkan fasilitas TPS 3R di Suropadan, Temanggung, Jawa Tengah. Proyek senilai Rp600 juta itu bersumber dari APBN 2025 yang ditargetkan jadi model ekonomi sirkular tingkat lokal. Fasilitas tersebut dilengkapi sarana pemilahan, alat pengolah sampah organik, kendaraan roda 3, hingga perangkat daur ulang non-organik yang dirancang untuk menekan timbulan sampah sekaligus meningkatkan nilai tambah. Bupati Temanggung, Agus Setiawan, Rabu 29 April menegaskan kehadiran TPS 3R ini tidak hanya menata sistem pengelolaan sampah desa, tetapi juga mendorong perubahan perilaku warga. Sehingga fungsi yang tadi dikatakan 3R itu bisa terselesaikan dulu di tingkat hulunya di tingkat desa. Nah, setelah bisa diurai di sini, maka sisanya yang nantinya akan dikirim ke TPS akhir kalau dibangun di Sanggerahan itu bisa sudah dikurangi. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sofwan Dedi Ardianto, berharap bantuan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi desa Suropadan, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi, mengingat sampah yang dikelola memiliki nilai ekonomi. TPS 3R yang di Suropadan ini kami mau kawal, sehingga ini nanti bisa berkembang, berevolusi menjadi lebih baik, kalau bisa jadi percontohan di Temanggung atau di Jawa Tengah. Supaya pengelolanya ini punya wawasan, tadi sudah saya sampaikan. Yuk nanti kalau memang standar minimum sudah bisa dilakukan oleh tim pengelola TPS 3R Suropadan ini, kita studi banding ke tempat yang lebih bagus, supaya nanti bisa menjadikan referensi. Saat ini di Temanggung terdapat 54 desa dan kelurahan yang telah memiliki TPS 3R. Program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini, dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.